Awas, rekening nganggur 3 bulan ya, pasif 3 bulan bisa dibekukan. Nah ini PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan mengumumkan ya bahwa rekening-rekening pasif atau di sini disebut rekening dorman itu akan dibekukan. Nah, kriteria rekening pasif atau rekening dorman ini masing-masing bank beda-beda. Ada bank yang nyebut bahwa rekening dorman itu baru dikatakan pasif itu kalau sudah 1 tahun tanpa transaksi. Nah, ada pula bank yang mengatakan bahwa rekening dorman atau pasif ini adalah yang tanpa transaksi selama 6 bulan. Tapi ada bank yang mengatakan 3 bulan tanpa transaksi sudah dianggap rekening pasif ya atau rekening dorman. Jadi hati-hati selalu ya. Alasan PPATK ya melakukan hal ini ya yaitu membekukan atau memblokir rekening yang sudah pasif ini alasannya adalah untuk melindungi masyarakat ya, untuk melindungi masyarakat dari apa ya? Dari penipuan online, dari jual beli rekening palsu, juga dari pencucian uang. Jadi PPATK ini mengklaim dengan memblokir ya rekening-rekening dorman ini, rekening-rekening yang sudah nganggur ini ya, rekening-rekening yang pasif, rekening yang tanpa transaksi ini akan melindungi masyarakat. Nah, masalahnya saya yakin di antara kita ya, di antara kita semua itu ada yang punya rekening-rekening yang pasif, entah itu karena kita nggak punya uang ya sehingga rekeningnya nggak kita pakai untuk transaksi, atau memang rekening itu buat tabungan misalnya sehingga nggak kita utak-utik misalnya, sehingga kalau 3 bulan itu bisa saja itu tanpa transaksi. Nah ini sudah masuk kategori rekening dorman ya, rekening pasif ya, rekening yang terbengkelai. Nah kita harus waspada terhadap hal ini gitu loh. Tapi kalian semua nggak perlu khawatir ya, karena PPATK ya dalam rilisnya mengatakan bahwa uang dalam rekeningmu tetap aman ya, tapi statusnya dibekukan kan seperti itu. Tapi kan ya sama saja, kita nggak bisa pakai rekening kita itu karena statusnya dibekukan kan gitu ya. Untuk membuka rekening kita yang sudah terblokir, kamu bisa lapor ke PPATK atau bank yang kamu tempat simpan uang itu. Jadi lapor saja lah, nanti akan ada investigasi. Nah, lamanya ya, ini kisaran waktunya 5 sampai 20 hari kerja ya. Jadi kamu harus nunggu 5 sampai 20 hari kerja ya, nanti sesuai dengan kelengkapan datamu ya, beserta review dari PPATK. Nanti hasilnya dalam 5 sampai 20 hari kerja. Ya, jadi kamu harus waspada selalu. Lebih baik rekeningmu itu ya kamu pakai transaksi lah, entah itu beli pulsa, bayar apa, bayar telepon, bayar PDAM dan sebagainya, sehingga tidak dianggap sebagai rekening dorman ya. Karena kalau harus nunggu 5 sampai 20 hari kerja ini kan juga waktu yang tidak sebentar ya. Kalau kita lagi butuh uang sewaktu-waktu ya, kemudian rekening kita masuk kategori dorman ya, rekening pasif, rekening terbengkalai, terus kemudian di cut atau kemudian diblokir oleh PPATK, ini kan kita jadi repot. Ngurus, datang ke bank, lapor PPATK ya, prosesnya 5 sampai 20 hari. Nah, itu kan merepotkan kita semua. Jadi sekarang kan gitu. Jadi pakai aja transaksi ya, 1 bulan jangan sampai pasif ya, biar nanti tidak kelupaan. Ya lama-lama ini kita punya rekening ini kok seperti kita punya apa ya, punya kartu telepon ya. Kartu telepon kan kalau nggak dipakai, nggak diisi ulang kan mati lah. Ini rekening kok semakin hari juga semakin ini ya. Tapi balik lagi, tujuan PPATK tadi kan baik untuk melindungi masyarakat ya, dari jual beli rekening palsu ya, dari pencucian uang, dari penipuan. Jadi maksudnya mulia ya, meskipun kebijakan ini tentunya mungkin akan merepotkan beberapa orang yang tiba-tiba mau pakai rekening tapi rekeningnya diblokir. Nah, jadi kamu harus waspada selalu, cek rekeningmu biar tidak masuk rekening dorman ya atau rekening pasif. Nah, jadi teman-teman semua nggak usah khawatir kalau kamu rekeningmu tiba-tiba terblokir, bisa jadi itu karena PPATK menganggap rekeningmu adalah rekening dorman atau rekening terbengkelai ya atau rekening pasif ya. Nanti kamu silahkan datang ke bank atau lapor PPATK. Meskipun prosesnya ya seperti tadi 5 sampai 20 hari kerja ya. Jadi itu sharing dari saya ya, cek rekeningmu jangan sampai terblokir, karena kalau ngulusnya ya lumayan pastinya, karena ini juga nunggu kelengkapan data. Ini kan ada embel-embelnya, nunggu kelengkapan data beserta review dari PPATK. Nah kalau udah ini kan jadi kita jadi harus mikir juga, ini bisa 5 hari sampai 20 hari, itu pun kalau datanya lengkap dan
reviewnya dianggap oke. Nah, jadi teman-teman, sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.